Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua di rumah? Semoga tetap dalam keadaan semangat dan sehat walafiat. Di video kali ini, Pak Ustadz akan melanjutkan materi dari video yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang ikhlas dalam segala perbuatan bagian pertama. Jadi di sini dalam bab selanjutnya kita akan melanjutkan ke ikhlas dalam segala perbuatan bagian kedua. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah sebagai awalan dan juga sebagai harapan kita bersama agar apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz bisa bermanfaat dan juga dapat diamalkan oleh santri-santri, khususnya TPQ kelas Al-Quran 7. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan disimak videonya. Jadi kita akan membahas tentang ikhlas dalam segala perbuatan bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah melanggar hak-hak orang lain karena Allah melarangmu berbuat aniaya. Bukan karena bila kamu melanggarnya kemudian kamu disidang dan divonis untuk mengembalikannya kepada yang berhak. Janganlah berkhianat kepada siapapun karena Allah melarangmu berbuat khianat. Bukan karena takut hukuman manusia. Berbaktilah kepada ayah dan ibumu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahmu supaya berbakti kepada keduanya. Bukan karena takut tidak diberi nafkah bila mendurhakai keduanya. Sayangilah kaum lemah, orang sakit, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkanmu mengasihi mereka. Bukan karena mengharap orang memujimu sebagai pribadi yang baik budi atau sebagai pribadi yang baik. Seperti dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan dari beberapa bacaan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala sesuatu melakukan apapun di kehidupan sehari-hari disertai dengan rasa ikhlas. Jadi di sini bagian pentingnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Jadi titik fokusnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang masalah ikhlas ini adalah masalah yang sepele, tapi ketika kita melakukannya dengan baik, Allah menjamin kita untuk mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Misalkan Pak Ustadz ambil contoh ketika kita misalkan bersodakoh kepada orang-orang miskin. Niatkan sodako tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena untuk dipuji. Jadi seperti itu. Jadi ada tingkatannya. Seperti dijelaskan dalam sebuah ceramahnya Ustadz Hanan Ataki bahwa ada sebagian orang yang mukhlisin dan mukhlason. Nah, mukhlisin dan mukhlason. Mukhlisin ini adalah orang-orang yang ikhlasnya itu masih dalam status normal. Jadi artinya ketika misalkan ketika si fulan bersedekah kepada orang-orang yang miskin ataupun anak yatim ataupun yang lainnya yang kekurangan atau membutuhkan, itu masih mengharap. Jadi mengharap untuk dipuji. Jadi seperti itu. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua ini adalah mukhlason. Mukhlason ini adalah tingkatan tertinggi dari ikhlas. Jadi di sini ketika ia bersedekah, dia fokusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak peduli bahwa orang yang diberinya berucap memuji ataupun berkelakuan buruk, itu ia tidak mementingkan seperti itu. Ia tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Kita misalkan ambil contoh juga Rasulullah pun dengan akhlak sebagus-bagusnya manusia tak lepas dari cacian dan juga makian seperti itu. Jadi dalam bersedekah, dalam berbuat kebaikan ataupun ketika kita dalam keadaan sendiri maupun ketika dilihat orang banyak, kita harus tetap niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita di dunia ini bukan untuk menyenangkan orang banyak, tetapi ada yang senang dan juga tidak ada yang senang seperti itu. Dalam hal ikhlas ini tidak mengharapkan timbal balik atas kebaikannya. Jadi seperti itu. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus sadar diri, kita harus introspeksi diri,
harus memperbaiki diri lebih baik lagi. Semua amal kita, semua ibadah yang kita lakukan, niatkan lillahi ta'ala. Fokuskan ke satu titik, ke Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ke yang lainnya, seperti itu. Lalu mengharapkan ridho Allah dan mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena untuk demi mendapatkan popularitas atau kekayaan duniawi yang lainnya. Kekayaan ataupun timbal balik dari apa yang telah kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan kepada orang yang kita bantu, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, beribadah, bersedekah, membantu, jangan mengharapkan timbal balik dari bantuan itu, tapi kita harus niatkan ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah yang menilai kita, bukan manusia yang menilai kita, seperti itu. Materi kali ini bab ikhlas dalam segala perbuatan telah selesai dijelaskan. Semoga apa yang telah Pak Ustadz sampaikan bermanfaat, barokah ilmunya, dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat dan istiqomah mengaji di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.